Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella, NPM 2235100362. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas 4 yang dimana itu tentang React. React adalah sebuah pustaka JavaScript atau library open source yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI, terutama untuk aplikasi web yang dinamis dan interaktif. React pertama kali dikembangkan oleh Facebook dan sekarang dikelola oleh Facebook dan komunitas pengembangan open source. React memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web yang cepat, efisien, dan mudah dipelihara dengan cara yang deklaratif dan berbasis komponen. Keutamaan kegunaan React yang pertama itu ada komponen reusable. Dapat membuat bagian UI yang dapat digunakan kembali di berbagai tempat dalam aplikasi. Yang kedua, ekosistemnya yang kaya. React memiliki ekosistem yang sangat besar, termasuk banyak pustaka, alat, dan ekstensi yang mendukung pengembangan aplikasi. Yang ketiga ada virtual DOM. Ketika terjadi perubahan pada state atau props, React pertama-tama melakukan perubahan pada virtual DOM, kemudian membandingkannya dengan DOM asli dan hanya memperbarui bagian-bagian yang berubah. Hal ini meningkatkan kinerja aplikasi karena mengurangi operasi langsung terhadap DOM asli yang lebih lambat. Konsep dasar React. Yang pertama itu ada komponen. React mengorganisir UI menjadi komponen-komponen kecil dan dapat digunakan kembali. Setiap komponen bertanggung jawab untuk bagian UI tertentu. Komponen ini dapat berupa fungsional komponen dan kelas komponen, yang dimana fungsional komponen tersebut komponen berbasis fungsi yang menggunakan hooks untuk mengelola state dan efek samping. Yang selanjutnya, kelas komponen, yang dimana komponen berbasis kelas meskipun jarang digunakan setelah memperkenalkannya hooks. Yang kedua ada JSX, yaitu JavaScript XML. React menggunakan JSX yang memungkinkan pengembang untuk menulis kode HTML di dalam JavaScript. Meskipun JSX bukan sintaks JavaScript yang standar, ia diproses menjadi JavaScript murni oleh Babel sebelum dijalankan oleh browser. Yang ketiga ada props, yaitu property. Props adalah singkatan dari properties dan merujuk pada cara untuk meneruskan data dari komponen induk atau parent ke komponen anak atau child. Props bersifat read-only, artinya komponen anak tidak dapat mengubah nilai yang diterima melalui props. Props digunakan untuk mengkonfigurasi dan memberikan data kepada komponen. Ciri-ciri props yaitu diterima oleh komponen anak dari komponen induk dan bersifat read-only, hanya dapat dibaca, tidak dapat diubah oleh komponen anak. Props bersifat terdefinisi saat komponen dipanggil, lalu digunakan untuk berbagi data atau fungsi antar komponen. Selanjutnya ada state. State adalah objek yang digunakan untuk menyimpan data internal yang dapat berubah seiring waktu dalam sebuah komponen. State bersifat lokal untuk komponen tersebut dan dapat diubah dengan menggunakan fungsi seperti state di komponen kelas atau menggunakan hook use state di komponen fungsional. Ciri-ciri state itu merupakan dikelola dalam komponen itu sendiri, lalu bersifat mutable atau dapat diubah seiring waktu. State juga berubah. Komponen akan merender ulang untuk mencerminkan perubahan tersebut. Kemudian state biasanya digunakan untuk data yang berubah atau bergantung pada interaksi pengguna seperti input from, status aplikasi, atau hasil interaksi. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.